Nomor satu, tidak dapat apapun dari puasanya. Itulah kenapa puasa itu bukan cuma lapar dan haus. Puasa itu yang nahan kabe, meripate ditahan, kupingnya ditahan, lisane ditahan, semuanya ditahan. Itu sebab pertama, ucapan dusta. Nomor dua, wal amala bihi, mengamalkan kebohongan. Panjenengan tahu mengamalkan kebohongan itu apa? Kalau bahasa kami orang Kasembon, manipulatif. Apa? Manipulatif. Kalau orang Pare ngomongnya apa? Ngakali. Apa? Ngakali. Ini hati-hati nih, pasar mumpung rame. Kalau saya ditambahi goroh, insya Allah tetap rame. Karena rezeki itu kalau memang milik panjenengan, tidak mungkin kabur diambil orang lain. Maka kalau orang Islam jadi pedagang, tenang. Kenapa? Yo ikhtiar tetap, Mbak, monggo pados nopo, tumbas nopo, monggo Mbak, kula sukani regine murah, silahkan. Tapi jangan sampai bohong. Itu manipulatif. Contoh, jualan ini mercon. Apa ini? Bunga. Selamat gak pecah. Pecah kon ngijoli kira-kira. Mbak pinten? Oh, selawi. Berapa? 25.000. Sama pembeli ditawar apa enggak? Lesing tuku wedok, lesing tuku lanang katik dinyang langsung. Kenapa? Bakule sing dinyang sampean piro? Astagfirullahaladzim. Nah, ditawar, wes 15. Berapa? 15. Penjualnya bilang apa? Kulaane durung entuk. Padahal batine kurang. Cuma bahasanya apa? Kulaane durung entuk, ini belinya aja belum boleh 15. Nah, kalau ternyata ini belinya cuma 14, dia bohong apa enggak? Manipulatif. Dan Rasulullah bersabda apa? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang penjual dan pembeli, keduanya punya hak untuk membatalkan jual beli sebelum mereka berpisah. Ya kan? Ditambahi sama Nabi Muhammad, fa in bayana wa sadaqa burika fi bai'ihima. Kalau kedua orang itu jujur, pembelinya jujur, penjualnya jujur, dan mereka menjelaskan barang itu apa adanya, gak ada yang ditutupi, ada aibnya diceritakan, tapi belakangnya pecah. Kelihatan? Kalau tidak dijelaskan, akhirnya pembeli merasa tertipu. Apa yang terjadi? Allah menghapus barokah jual beli mereka. Duwi entuk barokah hilang. Panjenengan lebih butuh mana? Lebih butuh duit akeh nopo butuh duit titik tapi barokah kata? Jujur. Bagus, akeh barokah kata. Tapi bukan itu pilihannya. Pilihannya apa? Harus dapat banyak tapi bohong, tidak diberkahi, atau dapatnya cuma sedikit karena jujur tapi barokah. Milih pertama apa kedua? Kedua. Karena kita ini orang beriman. Tapi sebaliknya, fa in kadzaba, kalau mereka berdua bohong. Mereka berdua apa? Bohong. Wa katama, ditutupi aibnya barang. Apa yang terjadi? Muhiyat barakatu bai'ihima. Allah hilangkan keberkahan jual beli mereka berdua. Nah, maka itu manipulatif. Barang elek diwarah api. Contoh yang lain, iki barangnya asli loh Mbak, pakai sod asli, padahal palsu. Itulah yang namanya wal amala bihi, mengamalkan kedustaan. Nomor dua, bohong. Yang kedua apa? Manipulatif. Kalau bahasa gampangnya, cu
perang. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Celaka orang yang curang-curang itu, nimbang curang, ngukur curang, ngei rego curang. Contohnya apa? Antara di rak sama di kasir harganya tidak sama, curang. Tokonya siapa itu? Tokonya siapa? Yang di rak sama di komputer kasirnya harganya tidak sama. Tokonya siapa? Si banter apa? Rasis Anda. Yang ada Maret-Maretnya itu loh. Kenapa kok ada April ya? Itu bohong. Itu curang namanya. Entah ngukur atau nimbang atau memberi harga dengan manipulatif. Kalau dia nimbang untuk dirinya jaluk dimantepi, kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Terus Allah tanya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Orang yang curang-curang itu, apakah panjenengan tidak ngerti bahwa panjenengan bakal dibangkitkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah, yang Allah akan tanya bukan per 100 rupiah, per 1 rupiah yang Anda curang dari orang lain. Coba hati-hati Pak. At-tajirul amin, Rasulullah bilang apa? Pedagang yang jujur, ana wa huwa kahataini fil jannah. Nanti saya sama dia di surga seperti ini. Syaratnya apa? Jujur. Gak usah nipu-nipu. Mau apa? Apalagi ini bulan Ramadan. Panjenengan kok tego nipu orang Islam itu kok tego. Boleh jadi yang panjenengan tipu itu uang yang dia pakai beli itu uang terakhir yang dia punya. Sementara panjenengan nipu hanya untuk nambah keuntungan saja. Tanpa nipu sudah untung, kepingin untungnya ditambah. Sampai Rasulullah mangkel betul sama penipu-penipu itu. Rasulullah masukkan tangannya ke karung gandum, yang atasnya gandumnya bagus, gandumnya utuh, gandumnya kering. Rasul masukkan, ngoplos, ditarik, seret. Ternyata yang bawah gandumnya apa? Busuk. Rasul bilang apa Bang? Pertalit nanti itu kakap itu kayak lek gak tobat loh gitu. Kalau nggak tobat secara zahir neraka tanpa hisab itu. Kalau secara zahir, cuma kan urusannya dia di tangan siapa? Allah. Bisa ndak Allah ampuni? Loh, kalau Allah berkehendak, bisa. Nggak boleh, karena ahlu sunnah wal jamaah itu menghukumi pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Kalau panjenengan belajar kitab tauhid, apa tahtal masyiah itu? Pelaku dosa besar saya ini, mobil saya mulai tuku sampai hari ini gak tahu ngombe pertalit. Waktu kena pertalit, gatel kena pertalit, alergi. Lah kok ya Allah, ya Allah, lah kok pada pertalite. Astagfirullahaladzim. Jani awak yo tuku pertalit itu makso jani Pak. Yo gak sugih-sugih nemen. Tapi kan harapan kita ini biar subsidi itu jatuh ke orang-orang yang tepat. Lah kok ya Allah, gemes. Sudah, sama apa saya tadi kok pertalit antum ganggu pertalit antum. Rasul masukkan tangannya ke gandum. Ketika tangannya dikeluarkan ternyata gandumnya apa? Busuk. Cincin saya bagus gak? Saya gini-gini dari tadi tuh ya protok pamer cincin protokan.
Ternyata gandumnya basah, busuk. Rasul bilang apa? Mangkel Nabi Muhammad, dalam tanda kutip. Rasul geram. Karena itu terjadi di pasarnya orang Islam. Rasul bilang apa? Tegas ini Pak. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kaum muslimin tidak termasuk dari umatku. Abot no penteng. Ditulisi durian 10.000 rupiah. Cik, ngerem cik 10.000 durian. Cek. Tanya 10.000. Oh, yang ini 50 Pak. Lo yang 10 tuh. Wireng-wireng bosok-bosok itu. Ini bisa dibilang nipu, bisa dibilang enggak ini. Beli stroberi diplastiki, yang atas ya apa? Seger-seger kayak ibu-ibu mau pengajian. Yang bawah kayak bapak-bapak. Pak Alek bahagia, Pak Alek. Ini termasuk ini. Na'udzubillah min dzalik. Rasul keras. Rasulullah bilang apa? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu tidak termasuk umatku. Terus panjenengan mau diakoni umatnya sapa, Pak? Sudah, Pak. Bu, dagang yang jujur. Karena pedagang yang jujur itu sama Nabi dijamin masuk surga bareng Nabi Muhammad. Bareng sinten? Nabi Muhammad. Wong panjenengan dagang jujur itu loh, ndak ngurangi rezeki. Boleh jadi malah nambahi rezeki. Karena sekarang itu jujur gitu, ada orang-orang semacam saya, wis males ngenyang, wis salah reganono sing pantes gak tanyang. Karena kita wis capek Pak nyang-nyangan itu Pak. Nah, maka kalau ada toko yang betul-betul ngasih harga bagus, barangnya pantes tanpa ditawar, insya Allah rame. Insya Allah Pak, insya Allah rame. Apalagi untuk orang-orang yang memang tidak bisa nawar. Kok jadi ini pembahasan kita? Bukan ini loh padahal. Saya lanjutkan. Rotok gemes kena pertalit itu Bang. Ya Allah. Panjenengan pertalit nomor pertama Pak? Kelihatan dari wajahnya Pak. Oh panjenengan diesel. Lu yang apik mana? Kalau diesel aman ya. Diesel itu masih aman. Nah sudah. Maka sekarang yang kedua yang menjadikan puasa itu rusak apa? Manipulatif. Manipulatif itu apa sih? Siasat. Ini cara nih barang elek cek payu. Duduk nih di ngarep sing api-api. Engko pas pedagangnya teko dukur nih. Engko lek dhek ngenyangi kenemenen kayak ono sing elek. Nah, lek panjenengan purun sing murah niki enten. Nah, akhirnya sing elek dadi astagfirullah. Kok tego, kok sejahat itu kita sekarang. Kita masuk pasar sekarang, Pak. Ya Allah. Oh. Sing muncul apa? Suudzon. Iya, Banda. Kenapa? Umum. Maka ayolah bismillah kita mulai dari siapa? Dari diri sendiri. Jujur, G, saya mau tanya. Angkat tangan yang punya toko dan kerja di pasar. Angkat tangan. Angkat satu. Mana lagi yang lain? Berapa Pak? 2. Panjenengan jualan apa? Parfum. Panjenengan sadyana apa? Toko pakaian. Toko pakaian. Yang lain? Yang ibu-ibu yang punya toko di pasar? Sadyana apa Bu? Lontong. Rokok. Iya, jujur. Kami apresiasi kejujuran panjenengan Bu, mugi-mugi barokah. Amin. Ya apa ya? Tapi siapa? Jujur ya. Masa jujur diamu. Nanti malah wedil. Yang lain ada? Jualan apa? Tempe, Masya Allah. Favorit saya itu tempe itu. Kakek saya itu orang Yaman. Senengannya apa? Lodeh tempe. Kalau nenek saya masaknya lodeh tempe, makannya kayak Ustadz Wahyudi kalau sahur. Orang lain sahur itu titik Pak, durung nafsu makan, beliau telung piring. Masya Allah. Nah, yang kedua manipulatif, bikin puasa tidak diterima. Yang ketiga al-jahla. Apa al-jahla itu? Perbuatan yang sia-sia. Ma fi manfa'ah, yang tidak ada
manfaatnya. Poso leye-leye terus ratangi-tangi. Poso lungguh di pinggir embong ngenteni koncone cangkruan. Poso mari isak ngopi sampai jam 10, setengah 11 Quran gak diwocok. Nah ini 3. Barang siapa berpuasa dan dia tidak mampu meninggalkan dusta, tidak mampu meninggalkan manipulatif, tidak mampu meninggalkan perbuatan yang panjenengan tahu lanjutannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah, maka Allah tidak merasa perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasa orang yang semacam itu. Terus kita ini puasa untuk siapa? Untuk siapa? Allah. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li, Allah berfirman puasa itu kalian lakukan untukku. Maka kalau untuk Allah tidak boleh macam-macam. Karena puasa itu untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberi pahalanya. Subhanallah. Saya kalau dengar hadis ini kudu nangis saya. Kita ini puasa untuk Allah. Langsung Allah yang ngasih pahalanya itu langsung, tidak lewat malaikat. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan mulianya puasa dan besarnya pahala orang yang puasa. Maka malaikat tidak kuat ngangkat pahalanya, langsung Allah yang ngasih buat panjenengan. Maka kalau tidak bersyukur ketemu Ramadan, ini kalau katanya Haji Roma Irama, kena menang. Sudah bohong, manipulatif, sia-sia. Sip. Sekarang begini Pak, berarti puasa itu nahan, ini loh, lubang ini kita tahan dari makan dan minum, dan dari ucapan dusta serta ucapan yang sia-sia. Itulah kenapa orang puasa kalau mau bohong, ojo engkau elek mari trawe. Leyo podo wae ngempet subuh sampai maghrib rusak bar tarweh, kan rugi. Kalau panjenengan bisa ngempet mulai subuh sampai maghrib, itu Allah nunjukkan sama panjenengan, loh subuh sampai maghrib iso kok, mosok maghrib sampai subuh gak termasuk. Panjenengan mugi-mugi laris Bu, mugi-mugi laris. Kalau habis subuh sampai maghrib bisa, kenapa dari maghrib sampai subuh tidak? Dari maghrib sampai subuh ngapusi, dari maghrib sampai subuh ngomongnya maidu kancani, dari maghrib sampai subuh rasan-rasan, dari maghrib sampai subuh ngerasani riba, dari maghrib sampai subuh bongkar aibnya orang lain. Tapi tadi subuh sampai maghrib ngempet, kan rugi. Artinya kalau panjenengan maghrib sampai kalau panjenengan subuh sampai maghrib bisa, itu artinya apa? Dari maghrib sampai subuh juga harus. Masalahnya cuma satu, niat atau itu dong. Sip. Sekarang jamaah begini, apa manfaatnya lisan kita tutup? Lihat, tubuh perlu makanan atau tidak? Fisik kita ini perlu makanan? Perlu. Makanan fisik itu lewatnya masuk dari mana? Kok kualik saya ngomongnya ya. Masuknya lewat dari mana? Makanan fisik masuk lewat hati itu loh, diinfus apa piye? Bu, saya puasa loh, panjenengan jangan garai loh Bu. Kurang titik rusak puasa saya ini. Sekarang rasa ceramah buka ini. Sekarang fisik, tangan iso obah, awak iso kerja, itu kan perlu makanan. Makanannya masuk lewat mana? Meripat. Masuk lewat mana? Mulut. Sekarang lihat, mulutnya ditutup.
Berarti tidak ada asupan untuk fisik. Karena Allah menginginkan hati panjenengan yang terbuka untuk memberi asupan untuk jiwa. Karena dalam jiwa kita, dalam tubuh ini kan dua, ada fisik, ada ruh. Fisik perlu makan, ruh juga perlu makan. Ketika makanan fisik dihentikan, maka yang terbuka adalah hati untuk memberikan makanan kepada ruh. Itulah kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sebab matinya hati itu minimal ada 3. Sebab matinya hati ada berapa? 3. Yang 2 karena lisan. Kathratul akal wa kathratul kalam. Kakean mangan, kakean ngomong. Itu sebab hati mati. Itu yang 2. Kakean mangan, kakean ngomong. Siapa orangnya? Ustadz. Loh, Ustadz gak ngomong. Ya amuk sama takmir saya. Ceramah kok. Assalamualaikum. Loh, Ustadz kok gak ngomong? Nanti hati saya mati. Karena banyak ngomong mematikan. Ngawur, sesuaikan pada tempatnya masing. Yang ketiga yang mematikan hati, kathratul mukhalatah, kakean interaksi dengan orang yang tidak penting. Bahkan dibilang apa? Mukhalatatul awam tusqitul muru'ah. Maaf ya, ini bukan menghina atau apa. Kakean kumpul orang yang tidak penting, kakean kumpul sama orang yang tidak punya ilmu, kumpul sama orang yang tidak ahli ibadah, itu menjatuhkan kewibawaan. Kathratu mukhalatati al-awam tusqitul muru'ah. Maka 3 ini. Nah, ketika kita puasa, yang 2 dihentikan. Yang 2 dihentikan. Kita tidak banyak makan dan kita menjaga lisan. Yang 1 kakean kumpul. Apa kata Abu Hurairah? Nalzimu al-masajida nahfadu saumana. Abu Hurairah di zaman sahabat bilang apa? Kami ini kalau puasa duduk di masjid, tidak metu. Kenapa? Kami ingin menjaga puasa kami biar tidak rusak. Berarti 3-3-nya dapat. Tidak makan, tidak berdusta, tidak manipulatif, tidak ngomong yang sia-sia, supaya lisannya terjaga, hatinya aman. Nah, kalau mulutnya tertutup, crack. Panjenengan buktikan, otomatis hatinya terbuka, crack. Karena tidak mungkin dua-duanya buka bareng, tidak mungkin. Mulut kebuka, hati nutup. Mulut ditutup, hati kebuka. Maka itulah kenapa puasa ini, Pak, nuansa ruhaninya kuat sekali. Nuansa ruhaninya apa? Kuat. Contoh, panjenengan tidak ada yang lihat siang-siang panas, ngelak, berani minum? Berani minum? Tidak ada yang lihat padahal. Kenapa tidak berani minum? Hati panjenengan peka, Pak. Hati ini buka, crack. Hati panjenengan ngirim sinyal, Pak. Ustadz Yudi dilihat sama Allah. Maka yang sampai sore gini saya seger-seger ini curiga saya. Panjenengan tadi kumur berapa kali waktu puasa, waktu wudhu asar? Saya seger itu. Atau jangan-jangan turut toh. Kalau binatang itu apa? Yang habis makan banyak terus tidur panjang, hibernasi. Antum tidak begitu kan? Hiperkurma antum. Nah, maka jamaah, itulah kenapa orang puasa itu peka. Pekanya apa? Coba, ibadah enteng apa abot? Jujur, enteng. Taraweh yang biasanya tidak pernah tahajud sampai 11 rakaat, sampai padahal tahajud biasanya 13. Kenapa enteng? Karena mulutnya kita tutup, makanan dikurangi, ucapan dikurangi, kebohongan dikurangi, sia-sia dikurangi, hatinya buka, crack. Ketika hati itu terbuka, panjenengan faham kan? Ala fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia ada segumpal darah.
In saluhat saluha sairu amali. Kalau segumpal darah itu baik-baik seluruh tubuh. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau segumpal darah itu buruk, saawak katut elek. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka puasa ini sama Allah ini dipaksa. Tutup sama Allah. Tujuannya apa? Supaya hati kita terbuka. Nah, sekarang lihat. Panjenengan buka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. TikTok tulis Al-Hujurat 12. YouTube tulis YouTube Pak, betul Pak? Sini YouTube itu desa ya, YouTube tulis Al-Hujurat 12. Ini untuk menjaga lisan atas supaya hatinya kebuka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Termasuk puasa yang diperintah siapa? Orang yang beriman. Connect ini ayat ini, nyambung sak frekuensi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sopo iku? Kok ketoke kate njaluk sumbangan. Gawa map. Klambine takwa gawe kopiah. Mesti panti asuhan. Langsung selambu keren. Padahal apa? Pendataan pembagian emas setiap rumah 5 kg. Kapok. Emasnya Antam. Antam ada yang palsu juga katanya. Ya Allah, di tempat kita ini apa yang tidak palsu Pak? Iya. Sampai penceramah lo palsu. Gak ngerti ilmu, gak iso moco, gak iso apa dadi penceramah. Jangan nyebut itu, sensitif itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu mendatangkan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Memata-matai itu apa? Mengintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Awas lu mandek. Dan janganlah kalian itu saling ngerasani ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tentu kalian tidak suka makan bangkai saudara kalian. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha menerima tobat dan Allah Maha pengasih. Allah nyuruh apa? Menjaga hati, menjaga lisan. Dan ingat, hati tidak mungkin terjaga kalau lisan tidak terjaga. Nah, maka sekarang penutup, sabar. Penutup. Kenapa Allah nyuruh kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum? Dan kalau puasa ternyata lisannya tidak terjaga, puasanya tidak dapat apa-apa. Karena dengan terjaganya lisan dari makanan dan minuman, dengan terjaganya lisan dari kedustaan dan perkara yang sia-sia, itu disebutkan oleh para ulama adalah wasilah terbesar untuk membuka hati. Jadi sekarang yang dikasih makan bukan fisiknya, tapi apanya? Hatinya. Dan makanan ruh itu masuknya lewat hati. Kalau hatinya terbuka, asupan-asupan ruh akan mudah masuk. Sholat enteng, ngaji enteng, zikir enteng, i'tikaf enteng. Kalau semua kebaikan enteng, hatinya terbuka, diserap oleh hati, insya Allah ruhaninya akan hilang.
hidup, dan itulah bekal terbaik berjumpa dengan Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingat jamaah, akan datang dalam hidup panjenengan suatu hari yang harta sing sekarang panjenengan medit dengannya itu tidak manfaat nanti. Wala banun, akan datang hari di mana anak yang panjenengan banggakan, anakku lo arsitek, dokter, anakku lo ustadz, manfaat kalau ustadz. Polisi, anakku lo jenderal bintang 7 yang terpercaya. Ya, itu nanti datang waktunya tidak manfaat. Terus yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah atine sehat, atine waras, atine hidup. Bagaimana menghidupkannya? Tutup mulut. Kalau mulut tertutup, hati akan terbuka. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lupa ada sisa waktu ya untuk adzan maghrib, pakai untuk zikir, digunakan untuk doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ustaz Yudi. Falyatafaddal mashkura.